Selamat siang pemirsa, Lensa Tanggamus menjawab soal adanya pemberitaan tentang Kepala Pekon Kandang Besi terkesan tidak mendukung dan melemahkan program Bupati Tanggamus serta lembaga yang akan membuat laporan pengaduan kasus ambulans Pekon Kandang Besi ke Bupati Tanggamus dan APH. Kepala Pekon Kandang Besi Mukhtar menjawab semua itu hanya di Jejak Lensa. Kepala Pekon Kandang Besi Mukhtar menjawab terkait pemberitaan yang beredar kemarin yang dikatakan dalam isi pemberitaan bahwasannya Kepala Pekon Kandang Besi terkesan tidak mendukung dan melemahkan program Bupati Tanggamus serta lembaga yang akan membuat laporan pengaduan kasus ambulans Pekon Kandang Besi ke Bupati Tanggamus dan APH. Di Jejak Lensa, Kepala Pekon Kandang Besi menjawab sangkahan itu dan meluruskan titik masalah yang sebenarnya. Yang kenyataannya ambulans itu pada hari ini tanggal 7 Juni 2022 hadir di kediaman rumah Kepala Pekon Kandang Besi yang disaksikan langsung oleh seluruh aparatur Pekon Kandang Besi, unsur Kecamatan Kota Agung Barat, unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Babinsa, Babin Kantipmas, Insan Pers, dan juga seluruh masyarakat Pekon Kandang Besi. Terkait bicara masalah ambulan nih Pak Kakon, kemarin-kemarin ini merebak viral Pak Kakon ya, kandang besi ini katanya terjadi ada penyelewengan tentang ambulan, ketidakjelasan tentang ambulan ataupun sebagainya Pak Kakon. Itu Pak Kakon sendiri bicara soal pemberitaan kemarin terkait dengan ambulan yang katanya nggak jelas keberadaannya. Itu tanggapan Pak Kakon sendiri bagaimana itu? Ya itu kalau tanggapan saya biasa-biasa saja kok. Yang pasti ambulan kalau memang dia tidak jelas, kenapa kok hari ini bisa sampai di Pekon Kandang Besi? Ya, itu betul. artinya berarti ambulan Pekon Kandang Besi itu memang sudah jelas. Cuman semua itu kan berkaitan dengan mekanisme. Ya. Ada aturan-aturan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, baru diturunkan ambulan itu. Oh seperti itu. Kemudian Pak Kakon, dikatakan di dalam sebuah pemberitaan itu Pak Kakon, ini saya katakanlah oknum. Ya betul. Oknum yang tidak suka mungkin dengan jabatan Pak Kakon yang sekarang ataupun bagaimana mekanismenya ya Pak Kakon ya. Nah itu bagaimana Pak Kakon bicara soal katanya Pak Kakon ini tidak mendukung dengan program 55 aksi Bupati. Wah itu aneh itu bagi saya, sebab saya seorang kepala Pekon dengan Ibu Bupati itu ibaratnya sama seperti anak dengan ibu. Iya betul. Nah, sementara saya anak yang baru dilahirkan kemarin sore kok bisa nggak mau patuh dan nggak mau ikut aturan beliau. Iya betul. Nah sudah saya katakan tadi, saya bahkan berani pasang badan untuk mendukung seluruh program Bunda Bupati ini yang termasuk di dalam 55 aksi tersebut. Oke Pak Kakon. Nah jadi apa nih harapan Pak Kakon sendiri terhadap si oknum ini yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait bicara masalah apa Pak Kakon tidak mendukung? Nah ini harapan saya untuk ke depan, segala sesuatu berita itu harusnya kan terlebih dahulu dikonfirmasi dulu dengan yang punya berita. Jadi begini loh sepertinya, niat dia nggak tahu loh bagaimana niat saya ke depannya, bagaimana pemikiran saya kan nggak tahu. Ya betul. Kenapa kok bisa memberitakan hal-hal seperti itu sementara belum pernah bertanya kepada saya? Oke, berarti ada ungkapan tak kenal maka tak sayang tadi Pak Kakon. Mungkin kalau sudah kenal bisa sayang Pak Kakon ya. Memangnya apa sih Pak Kakon alasan keterlambatan dari ambulan ini Pak Kakon? Nah begini ya, mengenai ambulan Pekon Kandang Besi ini, sebetulnya ambulan Pekon Kandang Besi ini di 2021 itu baru DP atau uang muka yang 80 juta dianggarkan dari anggaran dana desa dan 40 juta dianggarkan dari kabupaten, 120 juta. Nah, waktu itu apa namanya ada MOU PJ yang waktu itu sudah MOU dari rekan-rekan media juga sudah MOU dengan PJ, cuman tidak dimasukkan ke APBD. Nah, jadi uang yang 120 juta itu baru saya transfer untuk ambulan ini 70 juta. 70. Jadi hanya kurang 50 jutanya itu saya pakai untuk menalangi. Menalangi yang sudah MOU tadi. 50 juta itu. Lalu kemudian di termen 2 saya anggarkan 80 juta 450. Nah, langsung saya transfer 80 juta. Akhirnya
70 pertama tambah 80 170. Kekurangan 48.450 ini rencana saya akan saya realisasikan di bulan Juni ini. Sebab begini ya. Kalau memang kita tahu dengan aturan, kalau saya tidak merealisasikan termin 1 ini, nggak mungkin bakalan bisa naik atau pencairan di termin 2. Betul. Itu saja logikanya. Betul. Jadi secuil pun tidak ada niat dan maksud saya untuk menggelapkan uang tersebut. Betul. Kalau memang saya mau menggelapkan, kenapa saya harus transfer 150 juta? Kok hanya 48 sekian yang mau saya makan? Benar. Nah, kalau memang saya mau gelapkan, saya gelapkan semua. Itu yang pertama yang bisa jadi pemikiran kita secara logika. Yang kedua, saya jadi kepala pekon ini mungkin 300-400 juta habis. Masa iya saya mau menjadi kepala pekon 300-400 juta akan kabur atau akan terkubur dengan dana segitu, dengan adanya uang segitu. Nah, secara logika kita Pak secara logika seperti itu saja. Benar. Kemarin dengar kabar Pak Kakon sudah menghadap dengan Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Kemudian apa nih dari tanggapan dari Inspektorat sendiri bagaimana? Ya, Inspektorat sendiri juga ya tergantung laporan saya dan besok saya kan dipanggil lagi. Besok dipanggil lagi. Nah, jadi insya Allah besok saya akan hadir, berikut akan saya bawa ambulannya. Nah, akan saya perjelas lagi apa yang sudah menjadi pembicaraan kami kemarin, akan saya perjelas lagi disertai dengan bukti-bukti yang sudah ada sama saya saat ini. Jadi untuk pesan Pak Akon sendiri nih terhadap pemberitaan kemarin nih, apa sih pesan Pak Akon untuk kawan-kawan di luar ini Pak Akon supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini ke depannya? Ya, ini yang pertama untuk seluruh rekan-rekan media yang memang kooperatif dengan kode etik, dan mungkin di situ kan ada semua ini ada aturan. Betul. Nah, jadi kalau memang sesuai aturan, mari ayo kita yang muda-muda ini bersama-sama yang mengatasnamakan Putra Tanggamus, ayo kita bersama-sama membangun Tanggamus ini agar masyarakatnya bisa makmur, bisa sejahtera, dan kabupatennya bisa maju, biar bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Setuju Pak Kakon. Kalau memang ada berita yang memang miring atau tidak jelas, tolong konfirmasi terlebih dahulu. Kita duduk bersama, dipertanyakan dengan jelas, nanti kan ada solusi di situ. Nah, jadi itu intinya Pak Kakon ya, jawaban statement dari Pak Kakon sendiri Pak Kakon ya, terkait dengan pemberitaan yang kemarin. Jadi semua pemberitaan itu tidak benar, dan Pak Kakon juga berterima kasih dengan adanya pemberitaan kemarin ya. Mungkin itu hanya miskomunikasi karena mereka tanpa konfirmasi sudah menaikkan berita, maka terjadi miskomunikasi. Yang kedua, ya saya katakan tadi, saya sangat berterima kasih dengan rekan-rekan media yang yang mengangkat berita miring tentang saya itu. Berkat mereka saya bisa tenar, bisa viral, bahkan bisa terkenal. Sebab kalau orang lain, contohnya mau nyalon bupati aja bikin spanduk atau banner itu habis ratusan juta. Betul Pak Kakon. Karena mau memperkenalkan diri. Nah, saya ini ada yang mau memperkenalkan diri tanpa biaya. Nah, itu yang saya sangat berterima kasih. Oke Pak Kakon. Jadi kira-kira Pak Kakon sendiri mendukung nggak dengan 55 aksi program bupati? Sangat mendukung. Sangat mendukung ya? Ini yang terhormat Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM sebagai kepala pekon-pekon Kandang Besi, saya sangat mendukung. Bahkan siap pasang badan untuk merealisasikan program Bunda Dewi Handayani ini yang terangkum di dalam 55 aksi desa asik tersebut. Itu saya kunci ya Pak Kakon ya. Siap. Dan yang terakhir Pak Kakon, terkait dengan pemberitaan kemarin yang katanya ambulan ini Pekon Kandang Besi tidak jelas, benar atau tidak? Tidak. Oke Pak Kakon, mungkin itu Pak Kakon di pertemuan kita pada hari ini Pak Kakon ya. Terima kasih atas semua jawabannya Pak Kakon. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah bisa mengerti dan juga bisa mentelaah tentang sumber berita yang benar dan yang tidak Pak Kakon. Dari inti ke semua itu, dengan adanya cobaan ini Pak Kakon, ini bisa menjadi motivasi kita Pak Kakon ya. Ini yang harus saya acungi jempol. Dengan adanya pemberitaan ini, saya juga bisa introspeksi diri. Saya sudah jelas katakan, saya tidak pernah menjelekkan siapapun, dan juga saya tidak pernah
mengatakan bahwa saya ini benar. Ya, betul. Sebab seorang manusia sudah pasti di situ ada hilap, lalai dan lupa. Betul. Jadi yang namanya manusia tidak ada sempurnanya. Ya. Nah, makanya sudah saya sering katakan, mari, ayo kawal pemerintahan saya. Kalau memang nggak pas, tolong kritik serta tegur. Ya. Kalau pas, tolong dukung. Betul. Nah, Itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Mukhtar, Kepala Pekon Kandang Besi, yang tadi sudah masuk dalam rangkaian jejak lensa. Dan tadi sudah disinggung bahwasanya tentang adanya pemberitaan yang kemarin semua itu tidak benar. Dan Bapak Mukhtar sendiri sangat mendukung dengan adanya program 55 aksi program Bupati Tanggamus. Dan akhirnya saya Aji Semat dan juga Bapak Mukhtar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.